Oke, selamat datang. Hari ini kita akan membedah dua mobil ikonik. Dua legenda yang dibangun dengan budget yang sepertinya, ya, nggak terbatas. Dan di balik itu semua ada satu pertanyaan besar. Dari dua filosofi kesempurnaan yang berbeda ini, mana yang sebetulnya paling benar? Pertanyaan ini sering banget kan kita dengar. Nah, buat menjawabnya, coba kita lihat dua mobil yang jadi representasi puncak dari sebuah era manufaktur yang udah lewat. Sebuah era di mana istilah over-engineering itu bukan sekedar pilihan, tapi sebuah keharusan. Ini dia inti konfliknya. Di satu sisi, ada Toyota dengan misi yang jelas, menggulingkan sang raja. Di sisi lain, ada Mercedes yang misinya, ya, cuma mau bikin mobil terbaik di dunia. Mereka bahkan nggak peduli ada kompetisi atau enggak. Kita mulai dari si penantang ya. Ini semua berawal dari pertemuan rahasia di tahun 1983. Di situ, pimpinan Toyota cuma nanya satu hal, kita bisa nggak ngalahin Mercedes-Benz? Proyek ini langsung dikasih nama sandi, Circle F, dan bisa dibilang dikasih cek kosong. Anggarannya membengkak sampai lebih dari 1 miliar dolar. 1 miliar dolar di tahun 80-an. Ini tuh skalanya udah kayak operasi perang. Coba bayangin, 4.000 karyawan fokus ke satu tugas. Mereka sampai bikin 900 jenis mesin prototipe, terus ngerakit 450 mobil utuh cuma buat diuji coba. Dan ngetesnya di mana? Langsung di kandang lawan, di Autobahn Jerman, tanpa henti. Ini bener-bener upaya gila-gilaan buat ngejar kesempurnaan. Nah, di balik semua ini ada otaknya, Kepala Insinyur Ichiro Suzuki. Dia punya filosofi namun, atau filosofi yet. Intinya, dia nggak mau kompromi. Dia mau mobil yang kencang, tapi harus irit. Senyap, tapi harus ringan. Ini memaksa timnya buat menciptakan teknologi baru dari nol buat mencapai hal-hal yang tadinya mustahil. Dan hasilnya? Luar biasa. Mereka bikin mesin V8 yang presisinya itu sampai lolos sertifikasi buat dipakai di pesawat terbang. Dan saking halusnya, lahirlah tes gelas champagne yang legendaris itu. Sama sekali nggak ada getaran, bahkan di kecepatan tinggi. Gila. Oke, sekarang kita pindah ke sang petahana. Waktu Toyota lagi sibuk nyiapin serangan, Mercedes itu sebenarnya udah jalanin proyek raksasa yang gak punya budget. Cuma ada satu instruksi, bangun mobil ini dengan benar. Titik. Pengembangan selama 7 tahun itu zaman sekarang hampir mustahil. Tapi waktu yang panjang itu bikin Mercedes bisa nguji prototipe mobilnya di tempat-tempat paling ekstrim di planet ini. Dari kutub utara sampai gurun Afrika. Semua komponen, dari skrup terkecil sampai struktur bajanya, disempurnakan buat ketahanan jangka panjang. Filosofi desain mereka juga unik, namanya afinitas vertikal. Gampangnya, mobil itu harus punya wibawa yang tak lekang oleh waktu. Mereka sengaja menghindari tren-tren sesaat demi menciptakan sesuatu yang tetap keren dan berkelas puluhan tahun kemudian. Di sini nih kita lihat obsesi para insinyurnya. Mereka nggak cuma bikin wiper super rumit yang bisa memanjang cuma buat bersihin sudut kaca, tapi juga ngelapisin panel kayu interiornya pakai aluminium. Buat apa? Biar nggak pecah dan melukai penumpang kalau terjadi kecelakaan. Inilah yang namanya over-engineering dalam bentuk paling murninya. Jadi, apa yang terjadi waktu senjata miliaran dolar Toyota, yaitu Lexus LS 400, akhirnya mendarat di pasaran tahun 1989? Harganya bukan lagi kompetitif, tapi destruktif. LS 400 itu lebih kenceng, lebih senyap, dan harganya hampir setengah dari mobil-mobil Jerman yang jadi saingannya. Ini benar-benar bikin gempar. Para raksasa Eropa ini langsung panik. Mereka sadar kalau selama ini margin keuntungan mereka yang besar itu ada karena nggak ada kompetitor yang sepadan. Dan dengan datangnya Lexus, era itu resmi berakhir. Nah, di sini kelihatan jelas banget perbedaan filosofi manufakturnya. Di satu sisi, Toyota punya efisiensi luar biasa yang bisa bikin mobil dalam hitungan jam. Di sisi lain, Mercedes dengan varian 500e-nya yang dibuat bareng Porsche butuh 18 kali hari buat ngerakit satu mobil. Saking fokusnya sama detail, mobil itu bahkan nggak muat di jalur perakitan mereka sendiri. Guncangan di pasar ini memaksa adanya perubahan. Era para insinyur yang bebas berkreasi sudah selesai, sekarang giliran era para akuntan yang ngambil alih. Dewan Direksi Mercedes sampai memerintahkan kalau E-Class generasi berikutnya harus 30% lebih murah biaya produksinya. Dan keputusan ini mengubah identitas perusahaan itu secara fundamental. Pergeseran ini dari desain yang dipimpin para insinyur ke desain yang didikte oleh biaya adalah sebuah pertukaran. Dan konsekuensinya masih kita rasakan di dunia manufaktur sampai hari ini.
Tabel ini ngerangkum dengan jelas apa yang kita korbankan. Prioritasnya geser, dari yang tadinya daya tahan jadi kecepatan produksi. Materialnya juga dari baja tempa yang kokoh jadi plastik. Dan yang paling penting, mobil dulu didesain untuk bisa dirawat dan awet. Sekarang, ya didesain untuk diganti setelah beberapa tahun. Ini pergeseran yang sangat mendasar. Adanya Lexus yang bisa jalan jutaan kilometer dan taksi-taksi Mercedes yang tahan ratusan ribu kilometer, itu jadi bukti. Bukti bahwa membangun sesuatu yang bisa bertahan selamanya itu pernah menjadi sebuah model bisnis yang nyata, walau cuma sesaat. Jadi, sebagai penutup, kita ditinggalkan dengan satu pemikiran. Di dunia yang dibangun di atas dasar konsumsi, di mana kita terus-menerus membeli barang baru, apakah masih ada tempat untuk produk-produk yang menolak untuk mati?